Apakah saat kencing harus jongkok? Ini juga sudah kita jawab tadi. Tentu afdaliyanya, tapi tidak berdosa kalau berdiri ya. Apalagi pada saat keadaan tidak ada tempat untuk duduk. Jika kita laki-laki mendapat bidadari di surga, maka peran apa seorang istri kedudukannya di surga nanti? Tambahan itu kan. Bidadari itu tambahan. Istri tetap akan bersama dengan kita selama memang tidak berpisah di dunia. Itu akan menjadi istri abadi di dunia dan di akhirat. Masalah bidadari itu tambahan pelayanan yang dikasih oleh Allah SWT kepada penghuni surga. Kisah Imam Bukhari ketika setiap mencantumkan hadis dalam kitab beliau, pasti sholat 2 rakaat dulu sebelum tersebut. Sholat apa? Itu Ustaz, sholat tatawu namanya, sholat tambahan. Diistilahkan juga dalam istilah yang lain adalah nafilah, tambahan. Puasa, sholat, itu bisa antum kerjakan kapan saja kalau niatnya untuk Allah. Contoh misal, ada hadis Bukhari yang menjelaskan Nabi SAW pada saat pulang ke rumahnya satu pagi, satu hari, habis sholat, habis duduk di masjid, terbit matahari, pulang ke rumah. Lalu bertanya pada Aisyah, apakah engkau memiliki makanan, hai Aisyah? Kata Aisyah, tidak ada. Apa jawaban Nabi SAW? Kalau gitu aku puasa. Apa yang dikatakan oleh para ulama hadis? Yang dimaksud sabda Nabi SAW, hari ini aku puasa, ini bukan hari Senin Kamis ini. Karena kalau hari Senin Kamis, Nabi SAW nggak perlu tanya Aisyah ada makanan atau tidak. Memang beliau biasa puasa. Karena dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan, Aisyah berkata, karena Nabi SAW yataharra saum yom itsnin wal khamis. Nabi SAW itu selalu mengejar dan menjaga Senin Kamis. Artinya nggak pakai tanya lagi. Berarti Nabi SAW pulang ke rumah Aisyah bukan Senin Kamis, hari lain. Lalu kemudian beliau tanya istrinya ada makanan, istrinya mengatakan tidak ada. Lalu beliau mengatakan kalau gitu saya puasa. Puasa apakah ini? Ya puasa umum untuk Allah. Namanya puasa tambahan. Sama antum ulama mengatakan kalau habis wudu, masuk masjid, sholat wudu atau sholat duha, tiba-tiba merasa ingin mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat. Niat sholat umumnya tatawu namanya, tambahan. Sholat biasa niat karena ingin mendekatkan diri sama Allah. Dibolehkan sholat sunnah begitu. Sebagaimana tadi juga puasa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Nah ini yang dikerjakan oleh Imam Bukhari. Ada sebagian ulama mengatakan yang dilakukan Imam Bukhari adalah istikharah. Adalah istikharah. Minta petunjuk kepada Allah agar hatinya tenang. Dan ini Allah alam yang lebih tepat sebenarnya. Apa hukumnya jika membersihkan dengan batu setelah buang air besar? Soalnya dalam hadis saya pernah baca penjelasan tersebut. Kan ada istinja, ada istijmar, kan gitu. Istinja menggunakan air, istijmar menggunakan benda kering, batu atau daun. Kalau sekarang mungkin masuk dalamnya tisu, kan gitu. Yang dianjurkan adalah istinja, menggunakan air, gitu kan. Selalu menggunakan air, karena air ini jelas alat untuk mensucikan diri kita dari najis. Kalau tidak ada air, baru kita pindah ke istijmar tadi, menggunakan batu atau daun. Dan dibolehkan menggabungkan keduanya. Setelah mencuci dengan air, kita melap lagi dengan batu yang kering atau daun atau sekarang tisu. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk Kuba, Masjid Kuba. Di sekitarnya itu ada orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi SAW, yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Al-ayah. Masjid yang paling layak kau berdiri di situ hai Muhammad, masjid yang pertama kali dibangun di asas ketakwaan, maksudnya Masjid Kuba. Di sekitarnya ada laki-laki yang suka sekali bersuci. Kata ulama tafsir riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya penduduk Kuba selalu menggabungkan antara istinja dengan istijmar. Mereka setelah cebok dengan air, mereka masih membersihkan lagi dengan batu, dan Allah memuji mereka dengan itu. Artinya boleh menggabungkan keduanya. Tapi kalau ada air, maka sudah mencukupi suci dengan batu, gak usah lagi batu. Tapi tidak boleh batu kalau ada air, gitu. Jelas ya? Alhamdulillah. Bagaimana menurut tentang amalia istishhadiyah? Ini teman-teman sekalian sama, bom bunuh diri maksudnya. Ya. Amalia istishhadiyah ini maksudnya orang bagaimana mencari mati syahid dengan proses tadi. Umumnya ini digunakan untuk orang-orang yang bom bunuh diri. Ini tidak boleh dalam syariat. Tidak boleh teman-teman sekalian.
Membom diri berarti sama saja membunuh diri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tuhliku anfusakum. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Ya. Dan kita lihat proses-proses yang dilakukan di zaman Nabi SAW adalah mereka berperang, melawan. Nanti kalau tertusuk, terkena panah, baru dianggap mati. Kalau zaman sekarang kita bawa bom di medan perang, lempar ke musuh, kalau kita kena percikannya mati, baru mati syahid. Tapi bom diri, ini nggak bisa. Gitu kan? Pada saat terjadi perang Khaybar, baginda Nabi SAW sempat menemukan beberapa manjanik namanya. Manjanik itu teman-teman seperti kalau kita di zaman Belanda dulu ada meriam, ya. Ada beragam macam, ada yang dibakar dengan sumbu yang kayak meriam zaman dulu lah, kemudian dilemparkan. Ya. Zaman dulu mereka sudah punya beberapa alat-alat besi, ya. Kadang-kadang diisi di dalamnya tumpukan-tumpukan batu yang besar. Ada juga jenis manjanik yang seperti alat yang dilepas dari tali yang diikat kuat atau karet, ya, ya. Kemudian dilemparlah batu itu dengan jarak jauh, gitu kan. Nah itu Nabi SAW temukan di benteng Khaybar. Ada manjanik besar, bisa manusia dilempar dari situ. Ada manjanik yang Nabi SAW sampai dapat di satu benteng Yahudi, kan bentengnya mereka banyak, 9 atau 10 benteng. Waktu Nabi SAW menembus sampai 5 benteng, ada satu benteng itu penuh dengan senjata itu. Penuh, benteng yang luas penuh dengan manjanik ini. Dan ada di antara manjanik ini yang manusia bisa masuk di situ. Bisa ditaruh, bisa dilempar manusia itu. Gitu kan? Tapi subhanallah, tidak Nabi SAW suruh siapapun sahabat untuk dilempar dengan alat itu ke musuh supaya dia bisa, ya, melawan musuh. Sama kita sekarang membom diri lah gitu ya. Tidak disuruh. Ada sebagian di antara teman-teman ini memberikan, semoga Allah berikan hidayah, beristidlal bahwasanya pernah ada sahabat Nabi yang minta dilempar dirinya untuk masuk ke dalam benteng musuh, gitu kan. Tapi itu pada saat diminta dilempar ke dalam benteng musuh, beliau tidak dilempar untuk membunuh dirinya. Beliau pada saat dilempar karena melihat pintu gerbang musuh itu tidak terbuka-buka, gitu kan. Maka beliau minta agar dilempar ke atas benteng, lalu beliau memang berhasil. Setelah tiba di sana, beliau turun melawan orang-orang yang menjaga pintu gerbang sampai membuka pintu gerbang. Tapi bukan melempar di tumpukan musuh yang akhirnya musuh membacot-bacot atau membunuh mereka, enggak. Jadi harus difahamin, meletakkan dalil harus pada tempatnya. Yang dilakukan pun oleh teman-teman kita di Palestina pun, itu umumnya ulama menolak, umumnya. Cuma 1-2 orang yang ini pun belum dianggap sampai pada tingkat orang-orang yang boleh memberikan fatwa, karena bertolak belakang dengan umumnya ulama yang mengatakan tidak boleh kasus membom diri, teman-teman sekalian. Jadi lawanlah musuh, normal, gitu kan. Kemudian kalau terbunuh insya Allah dia dianggap mati syahid. Allahu a'lam. Apabila terjadi keraguan-raguan keluar suatu cairan dari kelamin saat dalam sholat, dan apa yang seharusnya dilakukan? Membatalkan sholat atau melanjutkannya? Itu was-was, syaitan, tidak usah diikuti. Tidak usah diikuti. Dan kita dalam Islam tidak usah terlalu berlebih-lebihan. Dalam arti kata gini, pada saat kita masuk kamar mandi tadi, kita sudah kencing, kita sudah batuk, kita sudah berusaha cebok dengan bersih, kemudian kita sholat. Syaitan bisik kita, kayaknya ada tetesan di celana kamu, kayaknya apa, tidak usah diikutin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak usah keluar sholat terus diperiksa. Enggak perlu, itu was-was. Karena kita tadi sudah ikhtiar maksimal. Itu. Jadi kembali kepada hukum keyakinan. Dan kata ulama, syak itu, keraguan-raguan akan hilang dengan keyakinan. Karena satu kali antum buka pintu was-was, syaitan akan kuasai kita di semua bidang tuh. Nanti semua pintu dia buat kita was-was. Gitu. Maka harus dilawan, hukumnya hukum zahir. Maksud dari hadis, jika sedang sholat terus buang angin, jika tidak berbau atau tidak bersuara, maka itu berarti gangguan syaitan, tidak membatalkan sholat. Mohon koreksi hadisnya kalau salah. Betul hadis itu. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya dalam sholat merasa keluar angin. Hadis itu sahih, kalau tidak salah riwayat ahli sunan itu. Maka kata Nabi SAW, selama kau tidak dengar suara dan mencium bau, maka sholatlah. Maka sholatlah, berarti was-was gitu. Tapi ini biasanya orang yang betul-betul was-was ya. Makanya teman-teman, maaf saya bahasakan, jangan tersinggung ini. Usahakan untuk tidak terbiasa kentut. Ya. Karena gini, kalau kita terbiasa teman-teman membuang angin sembarangan, maaf bahasa saya ini, maka nanti antum akan lost tuh. Loh iya, menjadi itu sebuah kebiasaan. Coba kalau antum tidak lakukan itu kecuali memang darurat, dia mau keluar,
Biasanya orang di WC, memang di tempatnya. Orang ini kita temukan sepanjang hari dia tidak terganggu. Iya. Tapi kalau orang sudah membuka pintu itu teman-teman, misalnya dia biasa bercanda sama temannya, sengaja dikentutin temannya. Loh ya ada kan orang gitu, iseng. Nah ini berbahaya, karena dia kadang-kadang dipaksain sama dia, kan gitu, untuk menggodain orang. Ini bahaya, karena dia bisa menjadi sebuah sistem yang otomatis di tubuh kita, yang hanya jadi kebiasaan, dan ini berbahaya. Ini yang banyak mengganggu orang kalau sholat nih, iya nggak? Nah munculnya pertanyaan kayak tadi ini khawatirnya seperti itu. Ada orang begitu, subhanallah, di depan pasangannya sembarangan saja gitu kan. Ini suami kentut, istri juga balas di sebelahnya. Kan jadi kurang nyaman ya. Ranjang yang tadinya wangi jadi berubah gitu. Jadi ini dihindari teman-teman. Semua kebiasaan yang membuat orang menilai kita buruk dihindari. Sama orang maaf, ngupil, ya, sesuatu yang buruk lah, yang sebenarnya memang kalau dilihat itu jadi buruk, hindarilah. Kalau merasa nggak enak hidung, masuk kamar mandi, cuci pakai air, selesai gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu hilang semua dari kita. Tapi kita bicara masalah angin, kebanyakan buang angin ini jadi was-was buat kita karena itu tadi, dia lost control karena dia sudah menjadikan sebagai kebiasaan gitu kan? Jadikan bahan olok-olok segala, akhirnya dia anggap tidak aib lagi bagi dia. Tapi kalau antum kontrol, dipastikan teman-teman itu masih bisa diobatin. Orang yang terbiasa melakukan, dia coba terapi. Dia coba terapi, insya Allah dalam beberapa hari sambil berdoa kepada Allah agar penyakit itu dihilangkan. Dia hanya melepaskan angin itu kalau memang angin itu sudah mendesak mau keluar dan di tempatnya. Maka insya Allah tidak akan datang dalam sholat nih. Baik, jadi hadis tadi menjelaskan tentang orang yang memang betul-betul dia mungkin tidak terbiasa, ya, tidak terbiasa dengan buang angin itu, tidak terbiasa kentut. Kemudian dia sholat, lalu dia merasa seakan-akan ada yang keluar. Ini yang kata Nabi SAW, kalau kau tidak cium bau, atau kamu tidak mendengarkan suara, berarti sholatmu dilanjutkan. Tapi kalau teman-teman memang sudah biasa dia buang angin, maka itu kemungkinan besar adalah angin, dan dia tahu bisa membedakan itu, maka semestinya dia batalkan sholatnya. Allahu a'lam. Jadi ini harus difahami hadis ini. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan keluarga. Sama-sama, jazakallah khair. Bagaimana cara Nabi SAW bersuci dari hadas besar dan kecil pada saat beliau berperang? Ini tentu tidak ada riwayat khusus ya menjelaskan masalah ini. Tapi dalam arti kata, apakah ada perbedaan bersucinya Nabi SAW di perang atau di luar perang gitu? Kalau kancah peperangan lagi berkecamuk, umumnya nggak ada orang berpikir itu. Hah? Mana sempat berpikir kencing dan buang air besar? Tapi pada saat mungkin istirahat malam hari, yang disebutkan adalah Nabi SAW pernah sekali dalam satu peperangan, beliau batal uduk dan beliau beruduk lagi. Waktu beliau masuk di kemah karena telat, maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sudah menjadi imam. Dan akhirnya Nabi SAW sholat di belakangnya, gitu kan? Waktu selesai salam, mereka melihat Nabi SAW di belakang, lalu mereka bertasbih, subhanallah gitu. Kata Nabi SAW, betul yang kalian lakukan. Artinya nggak usah tunggu saya kalau saya telat. Riwayat ini menjelaskan kalau Nabi SAW berarti lagi keluar menyelesaikan hajatnya, gitu kan? Tapi tidak dirincikan apakah itu buang air besar atau buang air kecil, dan tetap saja adab-adab syar'i sama berlaku. Bagaimana kebersihan dan wangi dijalani oleh perempuan saat di rumah dan saat di tengah-tengah masyarakat? Banyak akhwat yang anda jumpai di bus, angkot, tercium bau badannya sehingga kadang baunya menempel di baju ana. Apakah memang akhwat harus bau terkait bahwa seorang muslim harus wangi? Terima kasih Ustaz. Ini mungkin yang bertanya akhwat juga kali ya, tentunya. Kita bersangka baik, tentu bukan ikhwah. Kalau ikhwah ini perlu dicambuk ya. Sengaja mencari bau nempel dengan akhwat ini gimana? Baik, kita sangka baik, mungkin akhwat gitu. Tentu saja wangi-wangian dalam Islam dianjurkan sebagaimana saya bilang tadi. Tetapi beda antara wangi-wangian laki-laki dan wangi-wangian perempuan. Masya Allah. Nambah lagi Pak Yun. Kata Nabi SAW dalam hadis, sebaik-baik parfum bagi laki-laki yang warnanya buram, baunya keras. Sebaik-baik parfum bagi perempuan yang warnanya terang, baunya lembut, gitu kan? Ini berhubungan dengan parfum, dan ini dipakai pada saat bersama dengan suami istri. Suami istri pada saat dengan mahram, mungkin ayah dan seterusnya, ini boleh dipakai tentunya.
Kalau di tempat umum, maka dianjurkan yang dipakai adalah sesuatu yang berhubungan dengan perawatan saja, seperti hand body, mungkin roll on, mungkin body splash, yang berhubungan dengan mungkin minyak rambut, yang tidak menyengat, tidak ada keluar, gitu loh. Maka itu yang dibolehkan, Allah alam. Yang saya tahu kalau di depan umum. Tapi kalau di depan pasangan, memang itu adalah menggunakan semua yang terbaik. Apakah kita harus berhati-hati menerima donor darah juga terkait dengan haramnya daging babi? Karena darah pendonor harus dicek untuk penyakit-penyakit tertentu, bukan apa yang dikonsumsi pendonornya. Terima kasih. Hafwan, ini materi minggu lalu. Tentu saja ya, alangkah baiknya kalau menerima donor darah, memang donor darah itu jelas dari sumber yang jelas gitu. Ulama membedakan antara menerima donor darah dan donor ASI. Dua-duanya boleh. Donor darah dianjurkan dari seorang muslim, donor darah, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau memang kita tidak tahu apakah ini yang darahnya miliknya orang Nasrani atau orang kafir atau orang muslim, dan tidak ada lagi darah yang lain, kita kepepet akan kekurangan darah atau meninggal, maka boleh dipakai. Allahu alam, hukumnya hukum asal. Tapi kalau masih dapat darah muslim, maka dianjurkan untuk mengambil darah muslim, karena minimal jauh dari makanan-makanan dan minuman yang haram. Kalau ASI umum, boleh dari orang kafir, boleh dari orang beriman. Karena Nabi SAW pernah menyusui dari Halimah Sa'diyah dalam keadaan kufur, gitu kan? Jadi boleh saja kalau ASI. Bagaimana jika tetesan buang air kecil terkena celana dan pada saat itu ingin sholat, sedangkan pada saat itu tidak memiliki celana cadangan atau sarung? Sudah saya jelaskan ini. Dibersihkan tentu. Yang kita kira-kira di situ tetesan kencing, tinggal diambil air, dikucek saja. Insya Allah mudah gitu. Apa hukumnya buang angin atau buang air kecil saat mandi junub? Apakah setelah mandi junub keadaan kita sudah suci atau harus wudhu lagi? Tidak ada masalah. Orang kalau mandi junub atau mandi umumnya, kalau buang air kecil atau buang angin itu masih masuk dalam masalah pensucian. Tapi kalau yang dimaksud oleh petanya di sini, apakah pada saat mandi junub itu berarti kita sudah suci sehingga tidak perlu wudhu lagi untuk sholat? Maka ini ulama rincikan. Kalau seseorang mandi junub dan dia dipastikan pada saat mandi itu seluruh anggota tubuhnya kena, gitu kan? Maka umumnya jumhur ulama mengatakan dianggap dia sudah boleh sholat tanpa wudhu lagi. Asal hal-hal yang membatalkan wudhu dipastikan tidak terjadi, seperti menyentuh kemaluan secara langsung dengan tangan, seperti mengeluarkan air kencing tadi, air seni, atau mengeluarkan angin ataupun kotoran dari duburnya. Kalau ini tidak terjadi, maka berarti mandi junubnya sudah cukup menutupi wudhunya, gitu kan? Itu yang dimaksud. Nah, kalau orang sampai keluarkan angin misalnya, atau pastikan dia sudah mandi junub, ternyata air shower masih jalan dan dia mengeluarkan angin atau dia mengeluarkan air kencing, berarti dia harus wudhu otomatis. Karena tadi pembatal wudhu terjadi. Tapi saya bilang kalau tidak terjadi pembatal wudhu, berarti mandi junubnya sudah cukup untuk membuat dia sholat tanpa wudhu lagi. Allahu a'lam. Sudah Pak Yo ya, jangan ditambah lagi. Bagus. Bagus. Di luar tema. Jangan, luar tema jangan. Apabila sedang mandi junub, belum selesai mandi junubnya, lalu keluar air seni, sama juga ini. Kok bisa sepakat nih pertanyaannya? Ini juga sama. Bagaimana cara membersihkan tetesan kencing? Ya semampunya, ambil air tadi saya bilang dikucek semampunya. Hukumnya hukum umum insya Allah. Apakah cukup dilap dengan air? Bisa air, bisa tisu basah, macam-macam. Intinya kita bersihkan di titik-titik itu. Pakai tisu, pakai air, bisa saja semuanya insya Allah. Jika baju terketat dengan najis dan saat itu tiba waktu sholat, kalau kita tidak sempat mengganti, apa yang harus dilakukan? Sama semua ini, dibersihkan tadi. Saya pernah camping di pulau tidak berpenghuni yang tidak ada air bersih dan di gunung yang jauh dari mata air. Lalu saya bersihkan dengan tisu basah. Bagaimana jika dalam kondisi seperti itu? Apa yang harus saya lakukan? Dan bolehkah bersuci dengan air laut? Ada air laut boleh. Malah bagus kalau ada air laut, gitu kan? Karena air laut dan air sungai dua-duanya suci. Kata Nabi SAW, laut dan sungai, ya, suci airnya, halal bangkainya. Jadi boleh. Alhamdulillah ada berarti jawabannya, gitu kan?
Jadi kalau di dalam hutan betul-betul tidak ada air sama sekali, maka boleh bertayamum. Masalah tisu basah nggak boleh dipakai bersuci, karena umumnya pakai wangi-wangian. Air kalau sudah berubah warna, rasa, bau, nggak boleh dipakai suci lagi, termasuk air tisu tadi. Ya. Kalau pakai suci berudu ya, tapi kalau dipakai membersihkan boleh, nggak ada masalah. Kayak tadi membersihkan celana misalnya. Jadi di sini dilihat keadaan. Kalau tidak ada air sama sekali, maka boleh bertayamum. Bagaimana dengan wasir Ustaz? Apakah dapat membatalkan puasa? Dan adakah obat secara agama? Tentu saya tidak batalin puasa. Kan tidak ada hubungannya dengan dia membatalin puasa. Puasa itu batal kalau sesuatu yang masuk dari luar ke dalam, ya, bukan dari dalam keluar. Kalau orang muntah misalnya, tidak batal puasanya sampai dia tertelan kembali. Ada sesuatu misalnya yang tertelan, maka itu baru batal. Dari luar masuk baru batal. Kalau dari dalam keluar enggak. Sama dengan wasir ini. Kalau pengobatan, Allahu alam, ini lebih baik saya sarankan penanya kembali kepada pengobatan ala Nabi SAW. Itu tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah. Cuma saya lupa penerbitnya apa. Kalau nggak salah bukunya hardcover sekitar 60.000 lah harganya. Pengobatan Nabi SAW. Bagus sekali. Bukunya ada, saya juga milikin itu. Penulisnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Di situ kalau nggak salah dirincikan banyak penyakit dan metode pengobatannya. Nenek saya sudah lumpuh, sulit bangun wudu. Bagaimana cara bersucinya? Kemudian beliau juga sudah pakai popok. Bagaimana hukum sholatnya? Tentu saja wudu semampunya. Misal cucunya mengusapkan, kan wudu itu tidak harus gebiar-gebiur air. Bisa diambil dengan telapak tangan. Seperti pernah saya bilang, kalau dalam keadaan darurat kayak lagi tawaf batal wudu, bisa dipakai dengan 1 gelas air zam-zam cukup untuk wudu. Disentuhin, diusapin di tempat-tempat yang wudu ini, yang penting sudah terasa basah, dan lakukan yang wajibnya satu kali saja cukup. Jadi si anak ini, si cucu ini bisa mengambil dengan tangannya atau menggunakan whatsapp, gitu kan, yang bersih tentunya, dicelupkan di air lalu kemudian diusapkan di tempat-tempat ini. Kumur-kumur diberikan secukupnya, semampunya. Kalau dia nenek ini sudah sangat tua, tidak bisa lagi kumur-kumur, maka diambilkan air, disentuhkan di antara gigi-giginya dengan jari si cucu ini, gitu kan, di antara gusinya. Kemudian hidungnya sedikit disentuhkan, semampunya, secukupnya. Kata Nabi SAW, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, gitu kan? Cukup dengan cara itu. Kemudian diusapkanlah anggota-anggota tubuh yang lain yang memang dibutuhkan wudu, lalu kemudian dibiarkan beliau sholat. Masalah kasus pakai popok sama dengan kasus orang yang diketeter, ya, sama hukumnya. Artinya memang nggak bisa, kalau tidak pakai itu malah dia bisa mengotori dirinya sendiri. Maka nggak masalah sholat dalam kondisi dia. Ittaqullaha mastata'tum, kata ulama. Hadis ini jelas sebagai hukum orang-orang yang dalam keadaan darurat begini. Ketika orang mandi junub, ada wudu di dalamnya. Lalu apa hukumnya kalau orang sholat setelah mandi junub? Wajib wudu lagi atau tidak? Sudah saya jelaskan. Asal tidak ada sesuatu yang membatalkan mandinya atau wudu tadi, mandi junubnya, maka tidak perlu dia wudu lagi. Ya. Tapi kalau dia mengeluarkan angin tadi, dia kencing lagi, maka itu berarti dia harus wudu lagi. Bagaimana jika buang angin ketika zikir setelah sholat fardu, berhenti dulu atau diteruskan? Berzikir tidak masalah. Sa'i, kalau tawaf harus wudu. Karena kata Nabi SAW, at-tawaf bil baiti sholah. Tawaf di rumah Allah sama dengan sholat. Tapi kalau sa'i, nggak ada masalah. Sa'i batal wudu nggak masalah. Sama halnya dengan orang kalau lagi berzikir batal wudu. Yang dibahas oleh para ulama adalah kalau lagi membaca Al-Quran. Karena lebih kuat pendapat ulama, Al-Quran harus disentuh oleh orang yang suci. La yamassuhu illa mutahharun. Nggak boleh disentuh kecuali orang yang bersuci, dan ulama sepakat mengatakan suci adalah berwudu. Maka kalau batal lagi baca Quran, lebih baik kita berwudu kembali. Bagaimana hukum orang bekerja sebagai petugas kebersihan atau membersihkan sampah? Apakah mereka salah jika badan mereka bau? Tentu saja teman-teman sekalian, ada kan perangkatnya, ya. Ada kaos tangannya dari karet. Saya yakin kalaupun perusahaan tidak siapkan, tidak akan dilarang itu, ya. Bisa kan gitu. Pada saat mereka mau sholat, saya alhamdulillah di Indonesia cukup bagus ya. Artinya teman-teman kita pun yang bekerja sebagai tukang bangunan atau mungkin tukang sampah, saya lihat Masya Allah pada saat mereka masuk masjid sering saya temukan mereka bawa kresek, ganti sarung, ganti baju. Ada yang masuk ke kamar mandi masjid, mereka mandi. Saya biasa temukan itu.
Dan ini satu hal yang positif gitu. Kalau sementara orang lagi bekerja, itu lain. Kan mungkin bisa saja belepotan, kotor, itu adalah hal yang wajar gitu. Jadi tidak ada masalah dengan kalau memang dalam kondisi kita lagi bekerja gitu kan. Kalau lagi bekerja. Yang saya maksudkan tadi adalah kalau kita lagi keseharian. Bagaimana sunnah Rasulullah SAW pada saat buang air kecil? Adakah adab-adab tertentu seperti tidak boleh menghadap kiblat dan lain-lain? Apakah Rasulullah SAW buang air kecil dengan berjongkok atau berdiri? Karena saya pernah baca bahwa Rasulullah SAW buang air kecil dengan berjongkok. Apakah ada hadis sahih tentang ini? Tentu saja iya. Adab-adab dalam buang air kecil adalah pertama tidak boleh menghadapi, sebenarnya buang air kecil dan buang air besar ya, dua-duanya. Kalau masuk dalam khala namanya, tempat membuang dua najis ini, Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Itu riwayat sahih. Yang kedua juga Nabi SAW menganjurkan agar laki-laki dan perempuan dua-duanya membuang ini kotoran ini sambil duduk ya. Dan Nabi SAW dikatakan, kalau apakah riwayat dikatakan Nabi berjongkok, saya belum tahu riwayat itu. Tapi riwayat yang Nabi SAW menyuruh untuk duduk ada. Menyuruh untuk duduk ada. Buang air besar atau buang air kecil. Laki-laki pun begitu. Tetapi ulama mengatakan perintah Nabi SAW dalam kencing sambil duduk, khusus masalah kencing ya. Kalau buang air besar otomatis orang harus duduk. Tetapi kalau buang air kecil, ini ulama membahas hadisnya karena tidak ada ancaman. Nabi SAW cuma mengatakan kalau kalian masuk di khala, tempat buang air kesana ini, kalian duduklah untuk menyelesaikan hajat. Di sini tidak ada ancaman. Kalau tidak ada ancaman berarti hukumnya bukan haram, ya. Hukumnya makruh. Kan sudah pernah saya bilang ya. Dari mana teman-teman tahu kalau ini adalah wajib atau ini adalah perbuatan haram misalnya? Dari adanya ancaman. Kita tahu sholat misalnya, dari mana kita tahu 5 waktu sholat wajib? Karena ada ancaman yang antara kami dan kekafiran adalah sholat sampai meninggalkan dia telah kafir. Ada ancaman kan? Ya. Dan kita tahu dari sini juga karena ada ancaman hukum berarti meninggalkan sholat haram. Hukum meninggalkan sholat haram. Berarti wajib dan haram kita bisa pahami dari adanya ancaman. Kita tahu dari mana dia sunnah atau dia hukumnya makruh. Sunnah adalah sesuatu yang diperintahkan, dimotivasi tapi tidak ada ancamannya. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga, gitu lah. Udah, berarti tidak ada ancaman. Yang berarti hukumnya sunnah. Makruh itu juga larangan-larangan yang tidak diikuti dengan ancaman. Seperti misalnya, janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Begitu saja hadisnya. Enggak ada ancaman misalnya nanti kena laknatnya Allah, murkahnya Allah. Nah, itu jadi haram tadi. Makanya makan dan minum berdiri adalah hukumnya makruh. Tapi untuk menjaga wara, hubungan kita dengan Allah yang maha mulia, maka kita semestinya tidak makan dan minum berdiri kecuali darurat sekali. Lebih baik kita cari tempat dulu dan duduk, gitu kan? Itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh minum kopi luwak? Bukankah kopi luwak itu dari kotoran luwak? Ini dirincikan teman-teman. Luwak itu kopi kan ya? Ya, apa namanya, luwak itu hewan semacam serigala ya, musang ya, musang. Memang hewan musang ini dia paling hobi dengan kopi yang wangi. Kenapa ada kopi luwak? Saya pernah baca bukunya, sejarahnya. Ternyata memang hewan ini dia mencari di pohon kopi itu, dan dia tahu dengan ciuman dia tahu ini kopi yang matang, yang bagus atau enggak. Maka dianggap oleh para pedagang kopi luwak ini, kalau luwak yang pilih, dia konsumsi dari sekian banyak biji kopi, maka berarti itu yang terbaik, gitu kan? Itu yang terbaik. Maka dianggap kalau sudah diambil oleh luwak, kemudian luwak keluarkan di kotorannya, maka dianggap itu tetap yang terbaik, gitu. Begitu bahasanya. Maaf kalau saya tidak minum kopi luwak. Kalau saya pribadi. Bukan masalah mahal, sudah lewat perut dan kotorannya hewan gitu. Ya. Tetapi ulama merincikan tentang masalah hal seperti ini. Sama di Indonesia juga ada durian gajah. Tahu nggak? Tahu. Nah, itu gajah, prosesnya gajahnya mengambil dari pohon durian, dililit dengan hidungnya, jadi dia ngambil rumput dulu, kemudian dililit di durian itu supaya tidak menusuk dia, terus ditarik. Kemudian oleh gajah ini ditelan mentah-mentah. Duriannya itu mentah-mentah.
nanti keluar juga, maaf, dari duburnya begitu utuh. Namanya durian gajah. Jadi antum jangan sembarangan beli durian dulu. Nah itu namanya durian gajah. Kenapa jadi mahal harganya? Karena proses masuk dari mulut gajah keluar dari dubur gajah. Itu yang buat dia mahal. Nah sama dengan luwak ini. Baik, sekarang yang kita tanya hukum syar'inya. Bagaimana hukum syar'i? Kalau kopi, biji kopi luwak itu, dasarnya kopi itu masuk ke dalam perutnya, keluar dari duburnya utuh, tidak pecah, utuh kopinya, nggak pecah, sekali lagi, berarti dia dianggap suci, tidak terkontaminasi dengan kotoran, dan dia dianggap tetap halal sebagaimana kopi awalnya halal. Ini kalau tidak salah juga saya baca di salah satu fatwa MUI kita. Kalau dia keluar utuh maka dia dianggap suci, yang itu. Kalau dia pecah, teman-teman sekalian, sempat pecah, maka dikhawatirkan karena musang ini kan bertaring, dia tidak boleh dikonsumsi dagingnya, dan masuk ke dalam perutnya berarti terkontaminasi dengan kotoran. Semua yang dilarang makan dagingnya, yang berhubungan dengannya jadi haram. Transaksinya kah, kulitnya kah, kan gitu, lemaknya kah, kukunya kah, pokoknya semua jadi haram gitu kan, karena haram dikonsumsi dagingnya. Sebaliknya semua yang halal dagingnya halal dikonsumsi, kulitnya lah, apalah segala macam. Nah ini hal-hal mendasar harus diketahui. Nah kalau dia pecah berarti dia terkontaminasi dengan hal yang haram di bagian tubuh hewan itu. Dan ini sebenarnya butuh rincian betul-betul ya, artinya betul-betul harus dipastikan memang kopi itu betul-benar nggak, dia tidak pecah. Dan sekarang ini sebenarnya lebih mudah untuk memastikan, karena saya dapat informasi teman-teman pedagang kopi luwak ini memang sudah memelihara musang secara khusus, gitu kan. Kemudian mereka punya kebun kopi dan musang itu dilepaskan di situ. Jadi memang di dalam peternakan mereka. Jadi lebih mudah sebenarnya kalau betul-betul mau disampaikan hukum syariah, masalah pecah atau tidak pecah kopi itu. Tapi ini saran saya, jangan dipelintir apa-apa. Silahkan mau minum kopi luwak boleh, ya. Saya bilang dari awal gitu kan. Tapi kalau masih ada kopi lain, lebih baik. Ada apa harus masuk dulu ke perutnya luwak ini? Allahu a'lam ya. Ini jangan lagi bilang tidak boleh ya. Ini suka pelintir-pelintir macam-macam. Jika kita sudah selesai mandi junub tapi tiba-tiba air mandi kita keluar lagi, apakah kita mengulangi mandi junubnya? Iya. Iya. Karena penyebab mandi junub mani. Antum berhubungan atau tidak berhubungan dengan istri, keluar mani, wajib mandi. Berarti penyebab mandi apa? Mani. Kalau kita sudah mandi pun masih keluar berarti harus mandi lagi. Gitu kan? Makanya pada saat memang seseorang itu dipastikan junub, maka dia sama dengan kencing tadi, dipastikan dia batuk, dia berusaha untuk ya membersihkan kemaluannya supaya tidak ada lagi tetesan. Jika kita menahan buang angin ketika sholat dan angin tersebut masuk lagi, apakah sholat kita batal? Gitu. Sesuatu yang belum keluar dari tubuh kita masih dianggap bagian dari tubuh. Saya kasih contoh. Kan meminum darah haram ya, sudah kita bahas yang lalu kan? Tapi kalau gusi antum berdarah, kemudian ketelan, haram nggak? Kenapa tidak? Hah? Nah, sudah pintar. Karena belum keluar dari tubuh. Jadi kalau masih dalam mulut, ini masih dianggap bagian dari tubuh kita. Sama dengan angin tadi, belum keluar, antum merasa kayak masuk kembali kan? Nah itu berarti memang belum keluar. Berarti bagian dari tubuh, gitu kan? Hanya saja teman-teman sekalian, ada larangan untuk sholat kalau kebelet kencing atau buang air besar. Masuk dalamnya adalah buang angin. Kalau antum merasa nggak enak mau buang air itu, jangan sampai sholat, nggak boleh, ada larangan. Nabi SAW melarang seseorang muslim untuk sholat dengan menahan dua keburukan. Maksudnya buang air besar dan buang air
kecil. Allahu alam. Saya kira tadi nggak ada pertanyaan di bahasan ini. Rupanya banyak juga yang masalah kencing. Apa hukumnya membuang popok bayi dengan cara dibakar? Allahu alam ya, masalah ini. Apakah memang itu harus dibakar gitu? Setahu saya cukup dibuang saja di sampah. Tapi kalau masalah hukum membakar popok bayi yang sudah kotor, Allahu alam, saya tidak tahu ini. Tapi umumnya mungkin karena kotoran, kalau memang peraturan pemerintah setempat memang dengan cara membakar yang dianggap itu adalah penyelesaian urusan sampah itu, Allahu alam, itu saya lihat tidak ada masalah. Tapi semestinya tidak dibahas ke situ ya, cukup dibuang di sampah dan selesai. Bagaimana hukumnya dengan wanita yang pakaiannya menyapu lantai di dalam toilet? Karena pada saat ini banyak sekali saya memperhatikan wanita yang pakaiannya menyapu lantai di dalam toilet ketika mereka ingin berwudu. Apakah sholat mereka nantinya sah? Hukumnya hukum zahir. Air yang tergenang teman-teman sekalian, selama tidak berubah warna, tidak berubah rasa, ya, dan tidak bau, maka berarti kembali kepada hukum asal, suci, ya, hukumnya suci. Jadi masalah pakaian memang kaum wanita dianjurkan untuk menutupi mata kakinya. Sebagian ulama bahkan mengatakan kalau isbal, menutup mata kaki, haram bagi laki-laki, maka kalau perempuan malah hukumnya wajib karena masuk dalam aurat mereka. Bahkan ulama merincikan tentang masalah panjangnya, bolehkah melebihi telapak kaki. Ada yang mengatakan boleh sejengkal, boleh sesiku, ya, sehasta. Ini ada bahasan para ulama yang membolehkan masalah itu. Masalah kasuistik pakaian mereka tersapu di jalanan atau misalnya di kamar mandi, selama bukan jelas najis di situ, maka hukumnya hukum asal. Kalau tanah jelas, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, dijadikan untukku semua bumi ini, tidak terkecuali semua tanah di muka bumi ini, ya, masjid dan juga dijadikan apa namanya? Dijadikan tanah ini semuanya masjid untukku dan suci, gitu kan? Sama juga dengan air. Kalau misalnya di kamar mandi dikhawatirkan ada sesuatu yang najis segala, kalau tidak kelihatan dengan mata maka tidak masuk dalam hukum. Seperti kasus antum kencing misalnya di kamar, di WC yang tidak ada tempat untuk duduk misalnya, laki-laki contoh ya. Ini saya mungkin yang bertanya akhwat mungkin. Tapi kalau laki-laki misalnya dia kencing berdiri di seperti toilet-toilet sekarang yang ada. Kalau percikan-percikan kencing yang kita tidak bisa jangkau dengan mata kita, tidak kena hukum. Bisa saja ada percikan, tidak kena hukum. Kalau sesuatu yang jelas kelihatan, baru terkena hukum. Ini yang dijadikan sebagai pegangan dalam syariat kita. Semoga Allah selalu memberikan Anda kesehatan. Baik, sama-sama insyaAllah. Jazakallah khair. Saya mau tanya, kalau masa mens sudah selesai dan sudah mandi bersih, lalu berhubungan badan atau berjima, tapi besoknya ada keluar lagi mensnya sedikit atau flek, itu hukumnya bagaimana? Karena kalau sudah pakai KB spiral biasanya selalu mens sekitar 8 hari, tapi kalau hari ke-9 sudah bersih total, pas habis junub besoknya sudah keluar lagi fleknya. Mohon penjelasan. Sebenarnya ini harus dikomunikasikan sama dokter dulu. Apakah flek yang keluar itu masih bagian daripada darah nifas, darah haid? Kalau dokter memastikan masih darah haid dan dia masa yang tadinya sebelum suntik KB atau spiral 6 hari dan setelah suntik mungkin dia akan bertambah sampai 7-8 hari, hanya jedah waktunya, misal tetesan flek terakhir di hari-hari terakhir haid itu biasanya hanya 3 tetes, misalnya 3 tetes, 3 titik misalnya. Kemudian setelah suntik KB atau menggunakan spiral, dia cuma keluar setetes-tetes tapi bertambah harinya, berarti masih bagian daripada haid. Dan ini dokter yang tahu, tidak ditanyakan kepada para ulama tentang masalah seperti ini atau para dai, karena memang mereka lebih tahu tentang sisi medisnya, apakah itu darah haid atau bukan, ya. Tetapi kalau ada orang tidak menggunakan KB, normal haid bulanannya 6 hari, kemudian berjalan waktu mungkin setahun, 2 tahun setelah menikah, normal biasa 6 hari haid tiba-tiba menjadi 7 hari atau terjadi 8 hari. Maka 7 dan hari ke-7 dan hari ke-8 dihitung dengan istihadhah, bukan haid lagi. Karena normalnya dia 6 hari. Istihadhah hukumnya boleh sholat. Tinggal pada saat keluar mandi, membersihkan lalu kemudian sholat.
boleh berpuasa karena dia hanya istihadah. Istihadah itu artinya menyerupai haid. Jadi dilihat sekarang, kalau pertanyaan ini menurut saya Allah alam kembali ke teman-teman medis, ditanya apakah itu masih haid atau tidak, dan kembali setelah itu ke hukum tadi yang saya jelaskan. Kalau dia masih dalam bagian haid berarti tidak boleh berhubungannya, kalau dia tidak tahu jadi halal. Karena kan tadinya berhubungan, meletakkan kemaluan di kemaluan, kalau haid haram, nggak boleh, Allah melarang. Allah SWT menyuruh meninggalkan perempuan, menjauhi kemaluannya pada saat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Ini kalau tidak salah surah An-Nisa ayat 222. Kalau tidak salah tentunya. Allah mengatakan, ditanyakan kepada Muhammad tentang haid, katakanlah itu kotoran dan harus i'tizal. I'tizal itu teman-teman betul-betul menjauhi wilayah kemaluan itu. Pada saat wanita sedang haid sampai mereka bersuci. Jadi Allah alam itu kalau tidak tahu hukumnya insya Allah tidak berdosa, tapi kalau sudah tahu hukum lalu kemudian cuma menebak-nebak, ini tidak boleh. Dan pada saat haid, nifas boleh memuaskan pasangan dengan cara lain. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Ya, sampai sebagian pendapat ulama mengatakan bolehnya oral seks atau onani. Kalau haram kalau laki-laki lakukan sendiri, tapi kalau pasangannya yang lakukan itu tidak berdosa. Di dalam istimta' antara suami istri, maksudnya saling menikmati, dibolehkan kecuali yang haram saja. Meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas, atau meletakkan kemaluan di dubur, hanya itu yang haram. Selain daripada ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang buat kalian, maka datangilah ladang tersebut sesuai yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Kata sebagian ulama adalah dari sisi kebutuhan untuk memuaskan diri, baik itu gerakan, memindah tempat dan seterusnya, itu dianjurkan untuk boleh dilakukan. Saya kalau kencing sudah sesuai dengan sunnah, sudah duduk, sudah dibatukkan, sudah disentil-sentil, apa adanya ya, Pak Yoyo yang tukang sopirnya, sampai tetes terakhir sudah dibersihkan. Akan tapi jika saya berjalan keluar tiba-tiba, sering air kencing saya keluar sedikit dan celana dalam saya basah, apakah saya harus mengganti pakaian dalam, Ustaz? Jika saya tidak membawa pakaian dalam, apakah sholat saya sah? Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Tentu dalam hukum agama tidak ada aibnya bertanya ya. Yang penting betul-betul memang antum membutuhkan hukumnya gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa sahabat yang sempat malu bertanya, lalu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu menjelaskan apapun yang dibutuhkan dari masalah lalat sampai hal yang lebih besar daripada itu, supaya mereka bertanya, tapi memang betul-betul dibutuhkan gitu kan. Kadang-kadang memang harus memunculkan sesuatu yang lucu atau apa, tapi memang dibutuhkan, memang butuh, bukan disengaja untuk hanya sekedar seremoni atau testimoni saja teman-teman sekalian. Baik, kalau keluar kencing, di sini saya tidak tahu keadaan antum secara pribadi, tapi ada kemungkinan kadang-kadang ada orang dia setelah kencing dan sudah batuk, dia sudah ikhtiar maksimal, kemudian dia menceboknya. Biasanya tetesan air di sisa zakar itu ada, sehingga pada saat dia pakai celananya basah dari tetesan air, mungkin bukan dari kencing. Bisa saja terjadi itu, dan itu sering terjadi karena banyaknya air yang dipakai untuk mencebok dan dia tidak mengeringkan dulu lalu kemudian menutup celana dalamnya, maka jadi basah. Jadi antum sendiri bisa pastikan masalah itu, karena Allah alam kalau perilaku yang sudah dibuat tadi ini betul-betul sudah dilakukan, sudah berbatuk, sudah berusaha mengeluarkan maksimal, maka hukumnya berarti hukum umum. Artinya kalaupun ya setelah itu ada tetesan-tetesan, tidak dianggap tetesan kencing karena sudah ikhtiar maksimal gitu kan. Kecuali memang dipastikan, misal orang itu memang lebih jeli, dia kemudian membuka pakaian dalamnya lalu mendekatkan dengan hidungnya lalu dia cium, memang ada bau ya di situ, bau seperti kencing, maka memang berarti dianggap itu bagian dari kencing ya. Dan ini memang harus kalau dia tidak punya celana dalam bisa dikucek di daerah itu, dikucek, dibersihkan, masuk ke WC kamar mandi dibersihkan. Kalau orang tidak bisa ngontrol, dalam arti kata di sini penyakit, dalam arti kata penyakit, maka tetesan yang datang setelah itu tidak membatalkan wudhunya. Seperti kasus orang diketeter misalnya, dia pakai alat, kadang-kadang dia nggak bisa ngontrol kencingnya,
Tapi dia harus sholat kalau tiba waktu. Dia udah memastikan, dia sudah berusaha, sudah menganggap tidak ada kencing, kemudian dia sholat. Ternyata penyakit tiba-tiba ngucur sendiri. Ini fatwa ulama adalah sah sholatnya. Karena yang dihitung adalah pada saat dia takbiratul ihram dalam keadaan suci. Pernah terjadi juga Ali radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat dikatakan beliau rajul madza. Madza ini laki-laki yang suka mudah keluar madhinya. Madhi kan keluar kalau orang terangsang. Maka ada orang yang madza, memang karena Allah memberikan kepada dia kelebihan, masalah biologis ini sangat kuat sehingga tersalurkan seperti itu, seringkali cepat madza. Nah, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini rajul madza, saya ini orang yang suka keluar madhi walaupun tidak lihat perempuan. Jadi beliau kadang-kadang kalau lagi jalan, lagi apa, mungkin karena adanya kekuatan fisik yang berlebihan akhirnya membuat sering keluar madhi ini. Sebagian ulama mengatakan kemungkinan yang keluar dari Ali adalah madhi, karena ada istilah juga ya, ini biasa keluar kalau orang berlebihan dari sisi konsumsi makanan atau minuman, atau terlalu capek sekali, keluar juga mirip dengan madhi itu. Yang jelas Ali mengatakannya, Rasulullah bagaimana? Saya sudah wudu, saya cek keluar lagi, saya bersihin, ke masjid saya temukan ada lagi. Maka Nabi SAW membolehkan Ali sholat setelah itu. Setelah membersihkan beberapa kali, ada masih keluar, maka bukan di kontrolnya dia. Kalau dia ikutin terus maka tidak akan sholat-sholat gitu kan. Tapi ini masuk tanda kutip di masalah hal yang memang mungkin ya terjadi pada orang-orang tertentu saja. Nah ini hukumnya berbeda. Saat sholat masuk rakaat kedua lalu tanpa sengaja buang angin, maka kembali berwudu, apakah sholatnya diteruskan atau diulang dari awal? Dari awal lah. Baiklah, karena pertanyaan. Jadi dari awal, beda dengan tawaf. Tawaf berbeda. Kalau tawaf di Ka'bah, kalau antum sudah berhasil menyelesaikan satu putaran dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi, baru memulai tawaf kedua keluar angin, maka antum wudu kembali melanjutkan, tinggal mengulangi tawaf yang batal saja. Misalnya tawaf kedua baru mulai 5 langkah sudah keluar angin, kembali ke Hajar Aswad mulai, tapi sudah dihitung tawaf yang kedua. Tawaf pertama dianggap sah, gitu kan? Ini kalau tawaf. Tapi kalau sholat tidak. Sholat memang sedikit batal, maka batal semuanya dan diulangi semuanya. Gitu ya. Ini sudah kita jelaskan apa bedanya mani sama madhi ya. Kalau madhi adalah keluar pada saat orang terangsang, kalau mani keluar pada saat klimaks. Dan perbedaannya memang ulama fikir rincikan dengan kentalnya dan warna gitu. Biasanya kalau mani lebih ke putih-putihan, kalau madhi itu lebih ke kuning-kuningan dan dia lebih cair gitu. Kalau madhi keluar, wajibnya cuma bersihkan dan wudu, madhi kalau orang terangsang. Kalau mani, maka dia wajib mandi junub, gitu kan? Kalau dia keluar madhi pada saat puasa karena berjumbuhan sama pasangannya tidak batal puasanya. Tapi kalau dia keluar mani walaupun tidak biologis, batal puasanya. Jadi memang ada hukum-hukum syar'i di situ. Ada hukum-hukum syar'inya. Bagaimana kita seharusnya di saat sholat tiba-tiba kita merasakan buang air kecil atau buang air besar? Apakah kita harus menghentikan sholat? Kan sudah saya jelaskan tadi ya. Berhenti. Kalau emang kebelet benar, berhenti, nggak boleh dipaksain. Nabi SAW larang itu, larang. Jadi jangan karena antum hanya takut kehilangan sholat. Sampai ulama membahas begini, kalau ada orang hadir khutbah Jumat, di akhir khutbah Jumat, ini contoh kasus fikih ya, di akhir khutbah Jumat, dia merasa perutnya mules, harus buang air besar. Lalu kemudian dia ke WC, dia balik, Jumat sudah selesai. Berdosakah orang ini? Tidak berdosa. Ada uzur syar'i. Dan dia tinggal sholat duhur. Kalau dia mendapatkan rakaat pertama atau rakaat kedua imam Jumat pada saat masih ruku di rakaat kedua, maka dia tinggal niat sholat Jumat, ikut sholat Jumat. Dia tinggal imamnya kalau salam, kalau imamnya sudah sami Allah masih Allahu Akbar ruku, ya. Di rakaat kedua dia sempat takbir dan ruku, berarti dia mendapatkan Jumat dan dia dapat 1 rakaat, dia tinggal tambah 1 rakaat. Tapi kalau dia dapat imam di Jumat sudah sami Allahu liman hamida, artinya tidak mendapatkan 1 rakaat pun, sebelum takbir dia sudah niat sholatnya duhur, bukan lagi Jumat. Jadi dia sholat 4 rakaat.
karena sudah tidak mendapatkan 1 rakaat pun dari masalah Jumat itu, ya. Jadi seperti itu hukumnya, ya. Harus diambil secara zahir. Jadi hati-hati juga dengan niatnya tentu teman-teman sekalian, ya. Ini harus diberhentikan jadi sholatnya sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Saya bekerja di lapangan khususnya hutan. Saya sering kencing sambil berdiri dan saya membersihkan kemaluan dengan air mineral. Dan ketika saya lihat bagian bawah celana saya terkena air cebok tadi. Gimana sholat saya selama ini? Tentu saja kalau kita yakin itu adalah itu manfaatnya kencing sambil duduk, ya. Manfaatnya di situ. Kalau kencing sambil duduk, kemudian cebok sampai selesai, dipastikan air ceboknya tidak akan kena celana. Tapi kalau sambil berdiri memang ini resikonya, gitu kan? Kalau antum pastikan itu adalah air cebok, nggak bisa, nggak sah sholatnya, harus dicuci. Celana yang kena itu harus dicuci, karena itu kan air bersin aja, kita tidak tahu yang mana tadi yang tercampur dengan kencing itu kan. Jangankan air bekas cebok teman-teman, air bekas wudu. Air bekas wudu, ini keran lagi jalan kita wudu, di bawahnya ada ember yang nampung. Air bekas bersuci tidak boleh dipakai bersuci lagi. Jadi air habis wudu, bekas wudu, suci, artinya bisa dipakai untuk siram tanaman segala. Tapi nggak boleh lagi antum pakai wudu. Apalagi kalau terkena air bekas cebok, itu memang kotor. Maka semestinya harus dikucek celananya dan semampunya. Kita kucek semampunya. Sebelumnya saya mohon doanya untuk Pak Ade saya, Yeni Hajanto, yang sedang sakit dan dirawat. Semoga Allah sembuhkan insya Allah, dan seluruh kaum muslimin yang sedang sakit. Apakah menangis saat sholat bisa batalkan wudhu? Jawabannya tidak sama sekali. Nggak ada hubungannya. Para salaful ummah menangis pada saat mereka sholat. Ya, Abu Bakar itu terkenal setiap sholat begitu terlintas ayat apapun menyentuh langsung nangis, dan itu sudah kebiasaan sampai dapat julukan Rajul Bakka, laki-laki yang suka sekali menangis. Umar bin Khattab setiap sholat malam pasti menangis sampai di dua garis matanya itu ada garis warna hitam karena seringnya ngalir air mata lagi sholat. Jadi nggak ada hubungannya membatalkan sholat.